Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Pada kegiatan belajar 3 ini, kita akan mempelajari tentang strategi inovasi pendidikan. Sebelum kita masuk ke dalam materi, mari menyimak tujuan pembelajaran berikut ini. Setelah mempelajari materi tentang strategi inovasi pendidikan, Anda diharapkan mampu, yang pertama, memahami konsep strategi inovasi pendidikan. Yang kedua, memahami jenis strategi inovasi pendidikan. Dan yang ketiga, memahami petunjuk penerapan strategi inovasi pendidikan. Kita akan masuk pada bagian pertama yang membahas tentang konsep strategi inovasi pendidikan. Apa itu strategi inovasi pendidikan? Strategi inovasi pendidikan adalah suatu proses perencanaan atau manajemen dalam usaha mencapai sasaran untuk dapat mewujudkan suatu proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan segala potensi yang dimilikinya sehingga tepat pada sasaran yang telah ditentukan. Kita akan lanjut pada bagian 2 yang membahas tentang jenis strategi inovasi pendidikan. Jenis strategi inovasi pendidikan terdiri dari 4 jenis, yaitu 1. Strategi fasilitatif, 2. Strategi pendidikan, 3. Strategi bujukan, dan yang keempat, strategi paksaan. Yang pertama, strategi fasilitatif. Strategi fasilitatif digunakan untuk mencapai tujuan perubahan sosial dengan mengutamakan penyediaan fasilitas, baik itu sarana, prasarana, maupun sumber daya manusianya, dengan maksud agar program perubahan sosial akan berjalan dengan mudah dan lancar. Mari menyimak contoh di bawah ini. Kepala sekolah ingin menerapkan pembelajaran daring di masa COVID-19 ini. Sebelum menerapkan inovasi tersebut, kepala sekolah menyiapkan kebutuhan fasilitas untuk guru maupun siswa, misalnya penyediaan kuota internet. Kemudian yang kedua, strategi pendidikan. Strategi pendidikan digunakan untuk mencapai tujuan perubahan sosial dengan cara menyampaikan fakta yang terjadi dengan maksud orang akan menggunakan fakta atau informasi itu untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan. Untuk lebih jelasnya, kita simak contoh di bawah ini. Kondisi di masa COVID-19 ini menyebabkan pembelajaran harus dilaksanakan dengan model daring. Fakta yang terjadi tersebut membuat guru harus berinovasi membuat konten pembelajaran daring, misalnya video pembelajaran, untuk diberikan kepada siswa. Yang ketiga ada strategi bujukan. Strategi bujukan digunakan untuk mencapai tujuan perubahan sosial dengan cara membujuk atau merayu agar sasaran perubahan atau klien mau mengikuti perubahan sosial yang direncanakan. Mari menyimak contoh berikut. Guru diharuskan membuat konten pembelajaran daring yang menarik untuk pembelajaran. Namun, guru yang sudah senior atau sudah tua akan susah beradaptasi dengan iptek. Sehingga diperlukan guru muda atau guru milenial yang bisa membujuk dengan cara mendampingi agar guru senior tertarik membuat konten pembelajaran daring yang menarik. Yang keempat ada strategi paksaan. Pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi paksaan artinya dengan cara memaksa klien atau sasaran perubahan untuk mencapai tujuan perubahan. Yuk kita lihat contoh di bawah ini. Sebelum adanya pandemi COVID-19, pembelajaran daring sangat jarang digunakan dan lebih sering menggunakan model tatap muka.
Namun dengan adanya pandemi COVID-19 ini, seluruh pembelajaran dilaksanakan melalui daring, sehingga memaksa seluruh elemen pendidikan belajar menggunakan model daring tersebut. Pada bagian ketiga, kita akan mempelajari tentang petunjuk penerapan strategi inovasi pendidikan. 10 petunjuk penerapan inovasi pada suatu sekolah. Yang pertama, buatlah rumusan yang jelas tentang inovasi yang akan diterapkan. Yang kedua, gunakan metode atau cara yang memberi kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam usaha merubah pribadi maupun sekolah. Yang ketiga, gunakan berbagai macam alternatif pilihan untuk mempermudah penerapan inovasi. Yang keempat, gunakan data atau informasi yang sudah ada untuk bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan dan penerapan inovasi. Yang kelima, gunakan tambahan data untuk mempermudah fasilitas terjadinya penerapan inovasi. Yang keenam, gunakan kemanfaatan dari pengalaman sekolah atau lembaga yang lain. Yang ketujuh, buatlah inovasi positif untuk mendapatkan kepercayaan. Yang kedelapan, menerima suatu inovasi sebagai bagian tanggung jawab pribadi. Baik itu tanggung jawab pribadi sebagai kepala sekolah, guru, dan siswa. Yang kesembilan, adanya pengorganisasian kegiatan yang memungkinkan terjadinya kepemimpinan yang efektif. Dan yang ke-10, mencari jawaban atas beberapa pertanyaan dasar tentang inovasi di sekolah. Demikianlah pembelajaran pada kegiatan belajar ketiga yang membahas tentang strategi inovasi pendidikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.